Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Dumawarni dari kelas Sistem Informasi Reguler A 2018. Mengenai UTS pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Kesimpulan dari materi: merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi, serta kesimpulan dari materi: membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Berikut penjelasannya. Pada dasarnya, manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Kesimpulan dari materi, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pada penyebab kebijakan proyek sistem informasi, sebuah proyek memiliki beberapa tipe, antara lain yang pertama, proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang kedua, ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Yang keempat, proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri. Pada kebijakan pengembangan proyek sistem informasi, ada pula alasan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, banyak timbul permasalahan, seperti sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, seperti halnya tidak efisien dalam operasinya, kesalahan pada proses atau hasil, serta manfaat yang diperoleh berkurang. Terus, perkembangan organisasi berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diolah meningkat, dan perubahan prosedur. Yang kedua, alasan pengembangan proyek sistem informasi yaitu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, alasan pengembangan proyek sistem informasi yaitu adanya instruksi perubahan yang berasal dari dalam atau pimpinan atau luar organisasi atau peraturan pemerintah. Dan yang keempat, adanya perkembangan teknologi, seperti perkembangan software dan hardware. Kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau sistem lama mempunyai kelemahan atau suatu masalah. Mengapa penting manajemen proyek sistem informasi? Karena 80-90% software dan 30-45% proyek sistem mengalami kegagalan. Lebih dari 50% proyek sistem IT mengalami over budget dan overtime sampai dengan 200%. Sukses jika proyek tersebut dapat dikerjakan tepat waktu, on budget, sesuai dengan kebutuhan user, positive financial return. Kesuksesan manajemen proyek sangat ditentukan oleh kehandalan dan ketepatan organisasi proyek pelaksananya, serta IT diasosiasikan dengan aktivitas proyek yang berhubungan software, hardware, komunikasi, pelatihan, migrasi, dan implementasi sistem. Itulah mengapa pentingnya manajemen proyek sistem informasi. Sasaran dan kendala proyek ada 3, yaitu anggaran, jadwal, dan mutu. Konsep manajemen proyek ditekankan kepada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proses. Faktor manusia. Faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Berhubungan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak sistem informasi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih,
kinerja manajemen, pelatihan kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan rancangan kerja serta pengembangan tim. Pada faktor masalah, diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitas dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan, teknik dan batas pun harus didefinisikan. Tanpa informasi tidak mungkin melakukan estimasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Penilaian yang efektif terhadap resiko, merinci secara realistis tugas-tugas proyek, atau jadwal proyek yang dapat dikelola yang memberikan indikasi kemajuan. Yang terakhir, faktor proses. Memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun. Sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek sistem informasi tanpa mempedulikan ukuran dan kompleksitasnya. Sejumlah kumpulan tugas yang berbeda tugas-tugas, milestone, kemampuan penyampaian, dan jaminan kualitas memungkinkan aktivitas kerangka kerja disesuaikan dengan karakteristik proyek sistem informasi serta kebutuhan tim proyek. Kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Proses perencanaan sistem. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem meliputi mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan, lalu mengidentifikasi proyek-proyek sistem, lalu menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, lalu menetapkan kendala proyek-proyek sistem, misalnya batasan biaya, waktu, umur ekonomis, dan peraturan yang berlaku. Lalu menentukan prioritas proyek-proyek sistem, lalu membuat laporan perencanaan sistem, lalu meminta persetujuan manajemen. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan meliputi menunjuk tim analis, dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau dari luar perusahaan atau konsultan. Lalu mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Yang pertama, mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem. Selanjutnya, melakukan studi kelayakan, lalu menilai kelayakan proyek sistem, lalu membuat usulan proyek sistem, dan yang terakhir, meminta persetujuan manajemen. Selanjutnya, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan merupakan proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Adapun tujuan perencanaan yaitu memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, dasar pengaturan alokasi sumber daya, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu, serta pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Terdapat dua jenis perencanaan proyek. Yang pertama, perencanaan strategis. Polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dan yang kedua, perencanaan operasional, yaitu rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategi, yang terdiri atas perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Adapun alat bantu pengelolaan proyek, antara lain WBS, Project Network Diagram, Program Evaluation and Review, Program Evaluation and Review Teknik, Critical Path Method, dan Gantt chart. Mengapa kita memerlukan WBS? Yaitu, yang pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek.
Yang kedua, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi. Yang ketiga, menanggulangi penyimpangan. Yang keempat, sebagai alat kontrol. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Berikut metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, metode SDLC. Yang kedua, metode RAD. Yang ketiga, metode prototyping. Yang keempat, metode spiral, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Pada anggaran proyek sistem informasi, biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya, gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek, dan lain sebagainya. Biaya tak langsung merupakan biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya, tagihan listrik perusahaan dan biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan dan berbagai proyek. Estimasi biaya. Dalam melakukan estimasi biaya, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar, kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, pengalaman proyek-proyek sebelumnya, dan pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya, serta rencana manajemen proyek, mulai dari jadwal, sumber daya manusia, dan resikonya. Pada kondisi yang tidak ingin terjadi, karena terdapat banyak proyek IT yang gagal atau tidak sesuai dengan rencana awal, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin atas keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek, kurangnya perencanaan, leadership, scope, dan vision. Untuk itu, sangat perlu untuk menyusun anggaran biaya. Anggaran biaya ini menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan 1. Pernyataan cakupan proyek, WBS, dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan yang keempat, kontrak. Selanjutnya, budget dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam planning. Budget memberikan arahan finansial untuk membiayai proyek. Budget dibutuhkan untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. IT Project Manager menyukai estimasi tetapi bagian akunting tidak. Seluruh elemen biaya sifatnya sangat fluktuatif tergantung kepada waktu dan lain-lain. Pada komponen biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu biaya pengadaan atau procurement cost, yang kedua biaya persiapan operasi atau startup cost, yang ketiga biaya proyek atau project related cost, yang keempat biaya operasi ongoing cost, dan biaya perawatan maintenance cost. Sekian penjelasan mengenai kesimpulan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.